Selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Kali ini gue bakal bahas kelanjutan dari anime No Game No Life ya. Dan di cerita ini gue ambil ceritanya dari light novel No Game No Life volume keempat, part pertama ya. Buat kalian yang suka dengan video kayak gini, bisa kalian like, subscribe, dan komen video ini ya, biar gue semangat dalam membuat video kayak gini. Oke, tanpa basa-basi langsung menuju ke ceritanya. Ada sebuah dongeng di Discord tentang seorang putri cantik. Kecantikannya telah menyebar ke 7 benua. Pria dari seluruh dunia terus datang untuk melamar sang putri. Lalu suatu ketika sang putri berkata, "Siapapun yang bisa memberiku harta terbaik di dunia ini, aku akan memberikan cintaku kepada dia." Karena hal itu, banyak pria datang untuk memberi harta kepada sang putri. Tapi sang putri masih tidak puas. Hal-hal berjalan seperti ini sampai suatu hari, seorang pangeran datang kepada sang putri. Dia tidak membawa harta apapun dan berkata, "Aku akan memberi sang putri harta yang sama sekali tidak pernah dia lihat sebelumnya." Setelah menerima harta dari pangeran tersebut, sang putri sangat kagum, dan dengan demikian, dia memberikan janjinya untuk mencintai sang pangeran. Ternyata harta itu adalah cinta sejati. Setelah membaca dongeng ini, kemudian gadis itu menutup buku di tangannya. Dia ingin mencari cinta sejatinya. Kemudian dia membuat ikrar untuk tidur hingga menemukan cinta sejati miliknya. Ya, ini adalah kisah salah satu exit yang tidur hingga 800 tahun karena membaca dongeng dan hampir membuat rasnya punah. Scan berganti di negara Werbisch, Federasi Timur, rumah besar Hatsuse Izuna. Di kamar, setelah memastikan bahwa adiknya sudah tidur, Sora ingin mengocok Joni kecilnya. Ia bersiap memegang tisu sambil menonton rekaman gadis-gadis saat di pemandian. Namun tiba-tiba ada suara gadis di belakangnya. "Permisi." Wah, Sora kaget sampai terkejut ke belakang. Mendengar ceritanya, ada 3 orang merespon. "Nih, lakukan itu dengan tenang." Shiro bangun dan tidak lagi berpura-pura tidur. Apa yang kalian lakukan, Des? Bolehkah Izuna tidur bersama Des?" Izuna muncul dari langit-langit, memperlihatkan kepalanya. "Siapa yang berani mengganggu Master, akan kupotong kepalanya." Jibril tiba-tiba muncul. "Woi, apakah di dunia ini tidak mengerti namanya privasi?" Sora berteriak karena kecewa dan melihat orang di belakangnya. Ternyata itu adalah gadis dampir muda yang sekarat. Melihat Sora kebingungan, Shiro merangkak keluar dari tempat tidurnya dan menjelaskan, "Dampir, ras peringkat 12. Ras ini menghisap darah dari ras yang lebih rendah untuk terus hidup. Namun, dengan adanya 10 komandemen, mereka tidak bisa menyerang ras lain untuk menghisap darah mereka." Jadi, jika Dampir mau, mereka tidak bisa menghisap tanpa persetujuan pihak lain?" Tanya Sora. Mendengar penjelasan Shiro, Jibril ikut menambahkan, "Tidak hanya itu, jika Dampir menghisap darah orang lain, orang itu akan berubah menjadi Dampir." Tolong aku diambang sekarat, berikan aku esensi jiwamu." Gadis itu merintih. "Setelah mendengar kalau kau akan mendapat penyakit setelah berbagi jiwa, hanya hantu yang akan setuju dengan itu. Apa kau bodoh?" Sora mengatakan itu, tapi hati nuraninya tidak siap melihatnya mati di depan matanya. Master, aku kurang menjelaskan. Selama kau tidak digigit, kau tidak akan mendapat penyakit apapun. Tanpa menggigit, Dampir tidak akan bisa tumbuh. Namun, jika hanya untuk mempertahankan hidup mereka, cairan tubuh akan cukup untuk situasi darurat, ucap Jibril. "Maksudmu?" tanya Sora. "Darah kedua, cairan tubuh yang mana esensi jiwanya paling terkonsentrasi, dan hanya dengan menelan cairan itu, yang berarti itu..." Sebelum Jibril menyelesaikan kalimatnya, Sora dengan semangat menyahut, "Air mani. Nona, apakah kau baik-baik saja? Aku akan segera menyelamatkanmu," ucap Sora penuh semangat. Semua orang yang ada di tempat kejadian langsung tertegun. Sora membawa gadis Dampir itu ke sudut ruangan. Namun Shiro menolak tindakan kakaknya dan bertanya, "Jibril, selama itu cairan tubuh, apakah air liur juga akan bekerja?" Jibril berpikir sebentar. "Aku pikir seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Meskipun
hanya ada sedikit esensi jiwa di dalamnya, tapi harusnya itu cukup untuk keadaan darurat. Kemudian, Shiro berjalan menuju gadis dampir yang berbaring pada kaki saudaranya. Kemudian, ia mendekatkan wajahnya ke gadis itu. Melihat adiknya akan mencium gadis dampir itu, Sora langsung panik. Tunggu sebentar, Shiro. Itu tidak benar. Ni tidak setuju. Jibril, cairan tubuhmu. Jibril menjawab. Jika aku harus memberikan cairan tubuhku, ia mungkin akan menguap karena perbedaan kualitas dan esensi jiwa yang terlalu besar. Shiro menggunakan jarinya untuk mengangkat rambutnya dan mendekatkan wajahnya ke gadis itu. Oh, benar. Ada juga keringat kan? Keringat juga dianggap sebagai cairan tubuh, kan Jibril? Ucap Sora panik. Sulit mengatakannya, keringat mengandung paling sedikit esensi jiwa, jawab Jibril. Tidak ada pilihan lain, setidaknya kita harus mencobanya, ucap Sora. Setelah itu, Shiro perlahan melepas kaos kakinya dan mengulurkan kakinya menuju gadis dampir itu. Ini, apa ini? Rasa ini sangat lezat, ucap gadis itu. Jibril, apa dampir memang cabul? Sora heran. Itu karena esensi jiwa master, makanya rasanya jadi lezat. Kenapa? Itu tentu saja karena master sangat langka dan unik. Setelah mendengar komentar Jibril, Izuna yang awalnya hanya menonton dari sisi lain, setuju menganggukkan kepalanya. Esensi jiwa Sora dan Shiro tidak punya rasa yang terkontaminasi. Aku tidak membencinya, Des. Sora, bolehkah aku mencoba menggigitmu, Des? Mata Izuna berbinar. Izuna dan Jibril menatap penasaran pada Sora secara bersamaan, dengan air liur yang menetes dari masing-masing mulut mereka. Woi, apakah orang normal di ruangan ini tidak ada? Teriak Sora agak takut. Dengan kekuatan mulai pulih dan kulit menjadi lebih bersinar, gadis dampir itu berbicara. Itu benar-benar sangat lezat. Terima kasih atas makanannya. Kami sudah lama di sini dan kami masih tidak tahu siapa kau, ucap Sora. Aku terlambat memperkenalkan diri. Namaku Plum. Seperti yang kau lihat, aku seorang dampir. Duduk dalam posisi tegak, sang gadis, Plum, terus berbicara dengan ekspresi tegas. Aku punya sesuatu untuk permintaan untukmu. Ia tergagap, sementara mengambil sesuatu yang tampak seperti lembar skrip, lalu berkata, maafkan saya karena penampilan menggelikan saya di pertemuan pertama ini. Orang-orang yang bergabung dengan Flugel dan Federasi Timur, Raja dan Ratu Elkia, Yang Mulia Sora dan Shiro. Tolong, selamatkan ras saya. Scan berganti di taman rumah Miko. Miko sedang melamun di jembatan yang ada di taman miliknya. Ia berpikir tentang kakak beradik yang berencana menyatukan seluruh ras untuk menantang Tuhan yang sesungguhnya. Ada terlalu banyak rintangan. Bahkan, jika semua rakyatnya berasal dari ras yang sama, agar menyatukan mereka ke tujuan yang sama, itu semustahil mendaki bintang-bintang. Ada banyak suku di Werbis, dan mereka sebelumnya berada di perselisihan sipil selama lebih dari ribuan tahun. Miko yang mempertaruhkan segalanya dan bahkan melupakan nama aslinya, pada akhirnya berhasil mempersatukan Federasi Timur. Tapi, karena ia telah melakukan itu, ia sangat tahu seberapa lama dan sulitnya jalan tersebut. Selain itu, mengundang 16 ras dalam satu negara, itu pasti tidak dapat dicapai dengan cara-cara normal. Ya, apapun itu, aku hanya akan mengamatinya, gumam Miko. Berpindah scan di kerajaan Elkia. Setelah Elkia dan Federasi Timur bergabung, karena Sora dan Shiro berada di ibu kota Federasi Timur, dan banyak masalah menumpuk di kerajaan Elkia karena penggabungan dua wilayah tersebut, Step dan Ino berada di Elkia untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selama 2 minggu berturut-turut, Step didampingi oleh Ino berhasil mengatasi perebutan wilayah di Elkia dengan bermain game melawan para bangsawan. Berkat kekalahannya secara terus-menerus saat melawan Sora dan Shiro, tanpa sadar membuat kemampuan bermain Step lebih jago daripada humanity yang lain. Meskipun begitu, bermain game selama 2 minggu berturut-turut buat mengatur para bangsawan benar-benar melelahkan. Dan juga ketimpangan kekuatan antara Elkia dan Federasi Timur masih menjadi masalah dalam penggabungan dua negara tersebut. Memikirkan dirinya berusaha keras di Elkia, sementara membayangkan Sora sedang pergi ke Federasi Timur,
dan mungkin sedang bermain dengan gadis bertelinga binatang, membuat staf kesal. Berganti scan di ibu kota Federasi Timur, Kanagari. Sedang ada pertarungan game antara Sora dan Shiro melawan Miko. Meskipun lawannya Miko, mereka berdua bermain sambil membelai beberapa spesies werebeast. Ditambah lagi, di sana ada antrian panjang gadis-gadis kimono Mimi yang melirik dengan wajah penuh iri. Mereka sedang bermain permainan yang disebut Corner Sparrow, permainan yang mirip mahjong. Itu merupakan permainan tradisional unik Federasi Timur. Tiba-tiba Sora bertanya, "Miko sama, apa itu cinta?" "Ah, aku menang lagi. Permainan ini cukup menarik." Sora tertawa kecil. Mereka yang sedang membelai banyak gadis werebeast sementara dengan sembrononya bertanya tentang apa itu cinta. Namun, mereka dengan mudah menguasai permainan ini. Mereka baru saja melihatnya dan mendengar aturannya beberapa puluh menit yang lalu. Dalam waktu singkat, mereka memformulasikan strategi untuk memaksimalkan efisiensi dan membuat banyak rencana, dan bahkan beberapa cara curang. "Bagaimana bisa kecuranganmu lolos dari perhatianku? Katakan." Miko tersenyum pahit. Meskipun ia mengandalkan panca inderanya, Miko tidak bisa memahami sedikit pun kelemahan pergerakan mereka. Sora tersenyum ketika menjawabnya. "Oh, kau mengatakan kami curang, memalukan sekali. Tapi Shiro menghafal semua kartu sambil melacak posisi mereka, dan aku hanya berpura-pura mengocok sehingga aku bisa mengontrol kartu yang mungkin Shiro perlukan." "Juga, Miko sama, kau juga melakukan hal yang sama. Kita berada di perahu yang sama, kan?" Mereka hanya bercakap-cakap dengannya sebentar, namun mereka sudah mengalahkannya dalam permainan yang ia mainkan selama lebih dari 50 tahun. Miko menggembungkan pipinya dan tersenyum. "Baiklah, seperti yang disumpahkan, aku dapat meminta 3 hal darimu. Tidak masalah, kan?" ucap Shiro. "Pertama, aku memintamu untuk mempertimbangkan kepentingan kedua negara dan secara objektif membuat tabel pajak sesuai dengan impor dan ekspor dari barang yang berbeda." Miko tertawa sambil menggaruk rambutnya. "Dengan kata lain, kalian melempar semua pekerjaan kepadaku sekali lagi." Pada hari itu, Miko mencoba menang melawan Sora dan Shiro beberapa kali, dan gagal. Kali ini, Miko pikir ia akan mampu menang dengan permainan yang mereka belum pernah lihat, tapi ia masih mengalami kekalahan. Selain itu, Miko telah menggunakan banyak trik, berharap memenangkan beberapa keuntungan untuk Federasi Timur. Tapi hasilnya, ia benar-benar gagal menipu ataupun melawan mereka. Namun, untuk merumuskan kebijakan ini, seperti yang Sora dan Shiro katakan, itu akan benar-benar memenuhi kepentingan kedua negara. Melihat kebajikan ini, Miko menghembuskan nafas. Ia tidak mempunyai keluhan. Namun, karena ia selalu berusaha menipu mereka berdua dengan bermain curang, ia mulai merasa sedikit bersalah. "Permintaan kedua seperti biasa. Mari kita elus-elus Miko sama," ucap Sora. "Yah, karena kau serius mempertimbangkan kebijakan negara, aku akan membiarkanmu menyentuhnya." Kemudian, Miko perlahan mengayunkan kedua ekor emasnya kepada mereka. "Oke, itu di sini. Mari kita pergi, Shiro. Hari ini, kita harus membuat Miko mengerang," ucap Shiro. Dengan mata bersinar, Sora dan Shiro menerkam Miko. Werebeast memiliki kemampuan khusus, yaitu Kekkai, di mana mereka mampu melampaui batas kemampuan fisik mereka. Namun, efek samping dari kemampuan itu membuat mereka kelelahan dan sulit mengatur elemental pada diri mereka. Sora dan Shiro, teknik mengelus mereka berdua dalam mengatur elemental dalam tubuhnya benar-benar luar biasa hebat. Humanity tidak dapat melihat elemental. Bahkan, jika mereka berasal dari dunia lain, teknik untuk mengatur elemental setara dengan dasar sihir tinggi. Hasilnya, mereka dapat menghapus gangguan kronis dalam tubuh werebeast. "Apalagi, kau mengatakan 3 permintaan hari ini." Ucap Miko sedikit mengerang. "Tadi malam, setelah aku menolak permintaan Plum, hampir di sana, ia pergi ke seluruh Kanagari untuk mengiklankan skill mengelus milik Shiro dan aku. Hasilnya, antrian panjang gadis-gadis werebeast menunggu untuk dibelai. Ia mengancamku dengan perilaku bermasalah ini sampai aku berjanji untuk menyelamatkan ras Dhampir," ucap Sora. "Aku minta maaf, tapi ini adalah masalah penting yang menyangkut keselamatan ras kami," ucap Plum. "Begitulah mengenai permintaan ketigaku.
Gunakan statusmu sebagai perwakilan penuh Warbase supaya mereka, kapanpun kami berniat pergi keluar, mereka tidak akan mencari kami, ucap Sora. Miko tampak seakan punya banyak hal untuk dikatakan. Ia menggunakan nada tajam dan berbicara. Pergi. Hanya dengan kalimat itu, para gadis kemono Mimi segera ketakutan dan pergi dari sana. Jadi, apa itu yang kau inginkan? Miko memiliki ekspresi serius ketika ia bertanya. Sora mengangguk tenang dengan serius. Kau tahu ibu kota laut di selatan Federasi Timur? Negara yang disebut Oceando. Itu negara tetangga kami. Tentu saja aku tahu itu. Itu negara Raseiren. Apa itu melibatkan mereka? Tanya Miko. Sora menjawab dan mengangguk dengan serius. Memang, ini adalah sesuatu yang melibatkan mereka, Miko sama. Kembali ke beberapa waktu lalu, kemarin malam di kamar Izuna. Belum menempeli kaki Sora, mengemis sambil menangis. Tunggu dulu, aku hanya bisa meminta ini kepada Anda, Paduka. Tolong, dengarkan penjelasanku. Jika kami terus seperti ini, ras kami akan punah. Sora dan Shiro tiba-tiba menghentikan apa yang mereka lakukan. Aku akan mendengarkan apa yang kau katakan. Tapi, jika aku menilai topik ini menyentuh hentai, kita akhiri percakapan ini langsung. Sora duduk di lantai dan menghela nafas ketika dia selesai berkata. Shiro duduk di pangkuan Sora dan Jibril mengikuti di samping mereka. Adapun Izuna, mungkin karena kelelahan, ia bersandar di samping tubuh Sora dan mengangguk dalam tidurnya. Terima kasih banyak. Mata Plum menjadi berkaca-kaca dan berulang kali membungkuk pada Sora. Tolong tunggu sebentar. Tiba-tiba, mata Plum memancarkan cahaya ungu. Dalam waktu singkat, Jibril muncul di depan wajah Plum dan Izuna melompat ke belakang Plum. Tindakan mereka berdua mengakibatkan angin berlebih dan menyebar ke sekitar ruangan. Plum berteriak sambil menatap kosong pada mata Jibril yang sedang menatap balik dirinya. Jangan pikir kau adalah sesuatu yang hebat hanya karena kau berhasil mendekati Master. Jika kau benar-benar berpikir aku akan menjadi bodoh dan membiarkanmu untuk kedua kalinya, biar ku beritahu ini, ketahui tempatmu, cacing kecil, ucap Jibril mengancam. Kakek berkata, jika kau merasakan aroma sihir dampir, kau harus segera menghindari kontak mata dengan mereka, Dash. Izuna berkata sambil mengeram. Suaranya dingin dan dipenuhi dengan kewaspadaan. Pada titik ini, Sora gemetar ketakutan. Sora berkata, aku pikir karena 10 komandemen, ia tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun. Bahkan, jika tidak menghasilkan kerusakan, ia mungkin masih menyembunyikan sesuatu dari orang lain, ucap Jibril. Jibril menatap ruang kosong seolah-olah ada sesuatu di sana. Belum melambai panik sementara menangis sambil menjelaskan situasi. Ini adalah kesalahpahaman. Aku hanya merapalkan penyamaran pandangan untuk diriku sendiri. Dengan suara gemuruh, banyak koper bermunculan entah dari mana. Izuna mengendus dengan hidungnya dan membiarkan penjaganya turun dan kembali ke sisi Sora dan Shiro. Aku hanya terlalu punya banyak barang-barang, karena itu aku hanya menyamarkan keberadaannya sehingga lebih mudah untuk dibawa, ucap Plum. Saat ini Sora dan Shiro memahami situasinya dan membelalak karena terkejut. Dengan kata lain, kau menyembunyikan keberadaan barang-barangmu dan menghilangkan berat mereka? Tanya Sora. Tidak, itu hanya menghilangkan perasaan volume dan berat. Itu tidak berarti berat barang itu menghilang, jawab Plum. Jadi, ketika kau pertama kali muncul, kau sangat kelelahan karena ini? Ya, maaf, itu terlalu berat. Plum terus membungkuk untuk meminta maaf. Tapi di sisi lain, Jibril berkata, dampir, untuk penyamaran dan ilusi, kadang mereka lebih unggul dari elf dalam mempengaruhi pandangan seseorang dengan sihir. Wah, tapi Jibril, apa kau menyadari itu? Ucap Sora. Ini membuatku sedih mengakuinya, tapi harus kukatakan aku tidak menyadarinya. Tapi tidak akan pernah untuk kedua kalinya.
Jibril berbicara dengan tangan mengepal dan menurunkan kepalanya. Meskipun demikian, pandangan Sora berpindah ke sisinya. Izuna, mengapa kau menurunkan penjagaanmu? Karena aku tidak mencium aroma kebohongan, Des, ucap Izuna. Izuna meringkuk menjadi bola dan menguap ketika ia akan tidur. Belum tengah membolak-balik barang-barangnya, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Kemudian ia berkata, "Ah, aku menemukannya." Ia membuka sebuah dokumen. Rumor mengatakan bahwa Sora Sama berniat menyatukan semua ras. Saat ini, kami para Dampir dan Seiren berada di ambang kepunahan. Meskipun kami sudah mencoba segala cara yang mungkin, kami masih tidak berdaya. Jadi, kami berharap untuk bergantung pada bantuan Sora Sama dan kawan-kawannya. Jibril, bisa kau jelaskan padaku bagaimana Dampir terkait dengan Seiren? Setelah mendengar pertanyaan Sora, Jibril dengan tenang menerima perintahnya dan merendahkan kepalanya. Ia mulai menjelaskan kepada Sora. Setelah penetapan 10 komandemen, Dampir tidak bisa menghisap darah orang lain tanpa izin. Dengan demikian, mereka hidup dengan bergantung pada orang lain, dan Seiren juga dalam situasi yang sama, ucap Jibril. Shiro melanjutkan penjelasannya. Exit Perikat 15, Seiren. Sederhananya, mereka adalah ras mermaid. Mereka tinggal di bagian dangkal laut dan memiliki tubuh bagian atas, manusia, dan memiliki ekor, bukan kaki. Ekologi mereka memiliki kekhasan tertentu. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak bisa meninggalkan laut untuk waktu yang lama. Karena itu, mereka membuat kota dalam laut bernama Oceando, sebuah wilayah maritim yang luas. Kekhasan yang kedua adalah mereka ras yang hanya terdiri dari betina saja. Dengan kata lain, cara mereka bereproduksi memerlukan laki-laki dari ras yang berbeda. Karena Seiren hanya perlu menangkap laki-laki dari ras lain dan memakannya, dan Dampir tinggal menghisap darah, tidak ada masalah sebelumnya. Tapi, mereka tidak dapat merugikan orang lain karena 10 komandemen, ucap Jibril. Apa yang kau maksud? Menangkap untuk dimakan? Lebih jelasnya, apa itu? Tanya Sora. Tidak, karena Master berkata dilarang mengatakan hal berbau kotor, jadi halusnya itu dalam arti seksual. Bagaimana bisa ada surga di sana? Aku ingin pergi. Jibril, mari kita atur segera. Sora penuh gembira berdiri, tapi Jibril menjawab terkejut. Kau akan diekstrak sampai kelelahan atau bahkan mati. Apa itu baik-baik saja? Sora ketakutan dan mengurungkan niatnya. Mermaid tidak bisa bereproduksi kecuali menguras kehidupan seseorang dari ras lain. Pokoknya, Dampir dan Seiren adalah ras yang tidak bisa hidup tanpa merugikan orang lain. Dengan 10 komandemen, itu menyulitkan perjuangan hidup mereka, dan saat itu, Dampir menetapkan target mereka pada Seiren, ucap Jibril. Sora mengangguk. Ya, mereka peringkat 15 di antara Humanity dan Werbeast, yang merupakan pilihan tepat. Itu berarti mereka tidak bisa menggunakan sihir, kan? Tidak disangka, Dampir yang ahli ilusi dan sihir menyamar, secara sepihak berniat menargetkan mereka sebagai makanan, ucap Sora. Sayangnya, hal ini tampaknya menjadi bumerang dan secara dramatis berubah menjadi masalah yang terkenal di seluruh dunia. Apakah Master tahu penyakit akibat digigit Dampir? Sederhananya, penyakit itu adalah kau akan mati jika kau terpapar sinar matahari. Karena mereka tidak bisa pergi ke darat dan selalu hidup di laut, penyakit ini bukan masalah bagi Seiren, ucap Jibril. Itu artinya, pada saat itu, belum tersenyum lemah dan menjawab, ya, kami Dampir membuat usulan kerjasama. Jibril terus berbicara. Mereka membuat strategi untuk Seiren sebagai penyedia darah, dan Dampir menyediakan sihir untuk memancing ras lain sebagai makanan. Dampir berniat membuat persatuan dengan Seiren. Itu luar biasa. Sora dan Shiro memuji mereka bersama-sama dalam hati. Ya, mereka benar-benar ras yang sangat mengherankan. Yang kumaksud Seiren. Jibril lalu tersenyum ke arah Plum, sementara ia terus berbicara.
Karena untuk Dampir yang berdampingan dengan Seiren yang sebenarnya telah mengambil alih mereka. Hasilnya, Dampir secara tragis tunduk pada Seiren. Dampir sekarang dipaksa menemukan laki-laki untuk membantu reproduksi Seiren, dan laki-laki Dampir dilarang menghisap darah dari ras lain selain Seiren. Kontrak yang sangat membingungkan. Di seberang mereka, belum memiliki sedikit ekspresi keputusasaan. Nenek moyangku mungkin tidak mengharapkan itu. Seiren tidak memahami konsekuensi 10 komandemen, dan secara tidak sadar berkontribusi pada kebunuhan mereka sendiri, pikirku. Dengan wajah penuh kemalangannya, senyum suram muncul di wajah lelahnya. Nih, apa yang terjadi? Shiro memiringkan kepalanya dalam kebingungan. Sora menanggapi dan berkata, dengan kata lain, aku berharap itu bukan. Meski itu adalah pemikiran yang meragukan, Sora masih melanjutkan perkataannya. Dampir tidak menggunakan sihir mereka dan membuat game palsu, dan mengusulkan itu menjadi seri. Mereka akan memiliki hubungan simbiosis dengan satu sama lain. Tapi, Seiren tidak mengerti niat Dampir dan memenangkan game secara sepihak. Aku benar? Dari senyum mengasihani Jibril dan senyum kelelahan Bloom mengatakan itu adalah benar. Mereka benar-benar ras bodoh yang di tingkat ekstrim, kata Bloom. Kakek mengatakan bahwa mereka lebih bodoh dari monyet tanpa bulu, saut Izuna bangun dari tidurnya. Namun, Jibril melanjutkan perkataannya dengan senyum di wajahnya. Well, walau gitu, ada beberapa poin menarik. Pertama, tanpa darah, Dampir masih bisa bertahan hidup dari cairan tubuh yang lain. Namun, untuk dapat tumbuh, mereka masih membutuhkan darah. Kedua, untuk mendapat darah, Dampir pria harus jadi makanan Seiren. Jibril menyeringai dengan gila. Tetapi, meskipun begitu, selama Dampir dapat menjalani reproduksi dengan Ratu Seiren saat ini, mereka tidak akan mati. Tapi, Ratu Seiren saat ini, ia dipengaruhi cerita dongeng dan bersumpah dengan 10 komandemen dan kemudian memasuki tidur abadi. Sampai pangeran yang membuatnya jatuh cinta muncul, ucap Jibril. Pada akhirnya, bagaimana seseorang akan membuatnya jatuh cinta sementara ia tertidur? Tanya Sora. Semua orang tidak bisa berkata. Ratu saat ini telah memasuki hibernasi selama 800 tahun, dan mantan ratu juga sudah meninggal. Para Dampir menunggu ratu saat ini apakah ia bisa bangun secara alami setelah beberapa ratus tahun. Hasilnya adalah Dampir laki-laki secara bertahap terus dimakan. Lalu, Jibril membungkuk dalam-dalam. Situasi ini bergema sampai 7 benua sebagai sejarah terbodoh yang pernah ada di dunia. Setelah laki-laki Dampir terakhir dimakan, tidakkah itu menghasilkan kepunahan bagi Seiren? Ucap Sora. Jika Seiren punya otak untuk memahami situasi ini, aku tidak akan melalui semua kesulitan ini. Sejujurnya, hanya ada satu laki-laki yang tersisa, dan dia masih terlalu muda, ucap Bloom. Yang berarti, hanya ada beberapa detik sebelum kepunahan mereka. Sora memahami itu, tapi bagaimana kami bisa membantu dalam situasi ini? Tanya Sora. Kisah yang diceritakan oleh Flugel sebenarnya memiliki kelanjutan, jawab Bloom. Karena mereka akhirnya mendapatkan topik, ekspresi Bloom tiba-tiba bercahaya dan berkata, meskipun Ratu saat ini dalam keadaan hibernasi, ia masih mempertahankan kesadarannya. Jadi, jika kita mengumpulkan semua pecahan kesadarannya dan ikut campur dengan sihir mimpi, ia bisa bertemu cintanya di dalam mimpinya. Semacam dating simulasi mungkin. Jibril, apakah mengganggu mimpi melanggar 10 komandemen? Tanya Sora. Dalam kasus ini, Ratu sedang menunggu pangeran tercintanya. Faktanya, hal ini dianggap sebagai persetujuannya, jawab Jibril. Belum mengangguk dan memperbarui permintaannya. Tolong, biarkan Ratu jatuh cinta dengan Anda. Agar itu terjadi, aku sudah menyiapkan tindakan balasan, ucap Bloom. Sora dan Shiro melihat wajah satu sama lain, karena ada hal-hal yang harus dikonfirmasi. Ketika kami memenangkan game itu, apa yang akan menjadi hadiah kami? Belum melihat lembar skripnya sekali lagi. Kalian akan menerima 30% sumber daya laut Oceando dan hubungan baik permanen. Beritahukan aku rinciannya.
Kemudian, sesegera mungkin kita dapatkan loli-loli sahku, ucap Sora. Ya, karena mengganggu mimpi, kau dapat dengan bebas mengatur lokasi, dan pada dasarnya, tujuan permainan ini adalah membuat ratu jatuh kepadamu dan mengakuimu. Sora dan Shiro bertukar pandang, dan tersenyum mengangguk satu sama lain. Kemudian, tidak perlu dibahas lebih jauh. Aku menolak, silahkan kembali. Bye-bye, Ganbate. Jangan punah. Mereka berdua tertawa ketika mengatakan kata-kata itu. Tapi, kenapa? Kondisinya tidak buruk kan? Miko yang tenang mendengarkan situasi, dengan cepat mengungkapkan perasaannya. Ya, aku sudah lama menginginkan sumber daya bawah laut Seren. Jadi, apa masalahnya? Kau tinggal menyelamatkan mereka dan membuat hubungan baik. Bukankah itu menjadi kondisi yang cukup baik untuk Federasi Elkia milikmu? Tapi itu mustahil, Miko-sama. Bukankah kau mendengarnya tadi? Game yang belum bicarakan? Sebuah game romance kan? Apa masalahnya? Miko masih bingung. Tidak, itu adalah game romance di mana faktor pembuat sukanya tidak pasti dengan real time dan tindakan segera. Apa bedanya? Sangat banyak. Itu bukan cuma dating simulasi. Itu merupakan game real romance. Sora melambaikan tangannya berlebihan dan berteriak. Tidak, sebuah game romance nyata. Apa itu memang sebuah game? Dan kembali lagi, apa itu cinta? Ucap Sora. Bukankah itu bagus untukmu? Kau bisa menggunakan lidah perakmu untuk menipunya, hingga ia jatuh cinta denganmu kan? Bukannya membangun kebohongan adalah hal yang kau kuasai, ucap Miko. Tidak bisa. Ya, sepertinya masih ada sesuatu yang harus kukatakan, Miko-sama. Tatapan tajam mereka terus meningkat. Tidak peduli apa gamenya, Kuhaku takkan terkalahkan. Hanya ada 2 game yang tidak bisa kami pecahkan. Tidak, kami tidak pernah mengerti aturannya dan tidak pernah memainkannya dengan baik. Dan mereka adalah game simulasi kehidupan nyata dan game simulasi realitas cinta, ucap Sora dengan lantang. Pada dunia yang dulu, apa yang berada di puncak 280 gamer adalah Kuhaku. Ini membuat kakak beradik ini menjadi legenda urban di perkotaan hanya lewat dari mulut ke mulut. Mereka adalah tim yang sempurna, gamer terkuat Humanity. Tapi pada kenyataannya, mereka hanyalah 2 otaku tanpa teman dan dengan kelainan komunikasi. Tolong dengarkan apa yang aku katakan. Aku telah mengatakannya. Aku sudah menyiapkan tindakan balasan. Bloom berteriak dengan air mata di matanya sambil menunjuk lembaran skripnya. Dampir, kita hanya dimakan begitu saja tanpa melakukan apapun. Kami telah meneliti Ratu selama bertahun-tahun, dan akhirnya kami datang dengan strategi mutlak untuk game ini. Namun, Sora dan Shiro tampak tidak tertarik. Menggunakan sihir untuk membuat Ratu secara paksa jatuh cinta. Jibril mulai ragu dan curiga dalam matanya setelah mendengar pernyataan itu. Apa maksudnya memaksa jatuh cinta? Karena 10 komandemen harusnya tidak mungkin. Bloom tersenyum mendengar perkataan Jibril dan berkata, ya, itu harusnya tidak mungkin di bawah keadaan normal. Namun, Ratu sengaja tertidur mengharapkan seseorang yang bisa membuat ia jatuh cinta. Dengan kata lain, itu adalah persetujuannya, dan kita dapat menggunakan ini untuk mempengaruhi perasaannya. Saat kekurangan suplai darah, sihir ini tidak bisa digunakan berkali-kali. Jadi tolong perhatikan. Pola kompleks muncul di dalam mata Bloom, dan secara bersamaan, tiupan angin mengisi ruangan. Apa? Itu bohong kan? Jibril terkejut. Setelah beberapa detik, Bloom perlahan menaruh telapak tangannya pada Miko. Dalam sekejap, terdengar seakan suatu benda meledak dan ruangan di sekeliling Miko memancarkan cahaya merah. Miko tidak terlihat merasakan perubahan apapun dalam dirinya. Namun, Bloom tersenyum kelelahan dan berkata, baik, setelah ini, Sora-sama, tolong, remas dada Miko-sama. Hah? Sora dan Miko berseru bersama.
Setelah perintah ini, mantranya akan selesai. Ah, lalu Miko-sama, bisakah aku? Sora meminta izin ke Miko. Ya, aku setuju mencobanya. Tapi, aku sangat tidak senang ini tidak diberitahu sejak awal. Miko kelihatan enggan, namun ia menyodorkan opai besarnya ke Sora. Jika ini terasa tidak enak, aku akan kehilangan muka. Sora mengatakan itu, lalu dengan rasa takut dan gentar, dia menutupi dada Miko dengan tangannya. Sora menghembuskan nafas kekaguman terhadap keelastisan yang memantul-mantul di depannya. Miko yang awalnya mengerutkan kening dengan ketidaksenangan, merasa sesuatu di dalam tubuhnya telah dilepaskan. Ekspresinya berubah, kemudian ia perlahan-lahan menatap ke arah Sora. Miko berkata, "Apa ini? Perasaan ini membuat semua rambut tubuhku berdiri." Senyum menjijikan itu dari perasaan buruk melihat Sora ini. Oh, benar. Apakah ini cinta? Ini tidak bisa. Ini menyakiti perasaanku, ucap Sora. Hei, Plum, tidakkah kau gagal? Plum menjawab dengan senyum. Hahaha. Tolong dengarkan penjelasanku. Ini poin utamanya. Plum menjelaskan dengan wajah bangga. Sihir cinta, plug in. Meski ada rumor tidak seorang pun yang pernah mencobanya, sepengetahuanku, sihir ini adalah sesuatu yang bahkan elf belum mencapainya. Kesulitan terletak pada mendefinisikan perasaan cinta, karena itu tidak pernah jelas. Karena setiap orang memiliki definisi yang berbeda. Tapi kami Dampir akhirnya berhasil. Jadi sekarang aku tahu tindakan balasan untuk kemenanganmu. Namun, mengapa kau tidak menggunakannya sendiri? Belum menurunkan bahunya dan menjawab sedih. Itu karena laki-laki terakhir Dampir masih anak-anak, dan Ratu meminta seorang pangeran. Sihir ini adalah ilusi yang memanipulasi kesadaran seseorang. Ini bekerja lebih baik ketika digunakan laki-laki dengan kemampuan reproduksi. Plum, biarkan aku bertanya. Dapatkah game Ratu ditantang oleh beberapa orang sekaligus? Tanya Sora. Ah, itu bisa. Itu seharusnya mungkin. Tapi, kenapa Sora sama tidak menantang gamenya sendirian? Jawab Plum. Maaf mengatakan ini, tapi karena sihir cinta adalah jalan terakhir kami harus meningkatkan peluang menang. Berganti scan di kerajaan Elkia, kamar tidur raja. Step dengan nyaman menikmati tidur yang sudah lama ia tidak rasakan. Tiba-tiba, suara ledakan mengejutkan kota dan menggema ke sekitar. Step berguling dari tempat tidurnya. Pada saat itu, tampak seolah-olah pintu ruang konferensi utama telah ditendang. Step yang panik bergegas mendekat. Ia melihat penyebab ledakan sebelumnya. Itu adalah Jibril. Halo, Dora-chan. Master memerintahkanku mentransfernya menuju ruangannya di Elkia. Tapi karena ada terlalu banyak orang, aku harus membuka lubang sedikit lebih besar di ruangan ini. Apakah tidak masalah? Ucap Jibril. Dengan suara seperti bunyi lonceng, Miko berjalan di balik ledakan tersebut. Miko sama. Melihat Miko, Ino langsung membungkuk untuk menyambutnya. Miko berkata, Hatsuse Ino, kita sekarang akan pergi ke Oceando. Sesuai keinginan Anda, serahkan itu padaku, jawab Ino. Step tidak bisa mengerti dengan apa yang terjadi dan hanya polos berdiri di depan pintu. Hei Step, kau terlihat cukup baik. Kita belum melihat satu sama lain dalam 2 minggu ya. Nada Sora santai saat berbicara. Melihat wajah Sora, emosi tak terhitung dalam dada Step seperti bergelora. Kemarahan, menyalahkan, pertanggungjawaban, pertanyaan. Tapi dibandingkan semua hal itu, melihat wajah Sora setelah sekian lama, penglihatannya mulai kabur. Banyak kata yang ia siapkan ketika ia akan bertemu Sora. Namun, semuanya lenyap seketika. Step menutup kedua mata erat-erat. Matanya mengeluarkan air mata yang tidak bisa ia bendung. Sebelum Step berbicara, Miko berkata, Oh, kondisi Elkia telah jauh lebih baik sekarang. Apakah ini karenamu, Ino?
Itu Step. Ino hanya menemani dan mengawasi saja, sahut Sora. Miko terdiam lalu tersenyum. Jadi begitu. Setelah kau mengumumkan bahwa federasi akan dibangun, kalian berdua sengaja pergi berdiplomasi di Federasi Timur dan menyebabkan situasi seperti ini. Kau seorang pria licik. Miko menyatakan ini dengan berani, tapi Sora tersenyum saat membalas. Masalah profesional harus ditangani oleh para profesional. Politik adalah sesuatu yang Step dapat menanganinya dengan tanpa masalah. Ino dan Step terkejut membeku ketika mendengar pernyataan itu. Namun Shiro terus berbicara sementara ia melihat ke beberapa dokumen. Ketika Ni dan Shiro tidak ada, tidak peduli bagaimana kau berpikir, itu adalah jebakan. Hanya idiot yang akan langsung melompat ke dalam perangkap tersebut. Kerumunan idiot itu membandingkan Step dengan game yang biasa Step mainkan dengan Shiro dan aku. Tapi Step terus belajar dari kekalahannya, sehingga mereka tidak punya kesempatan 10.000 banding 1 untuk mengalahkannya. Itu sebabnya kami merasa nyaman ketika memfokuskan upaya kami pada Federasi Timur. Step dan Ino kehilangan kata-katanya. Mereka berdiri tertegun dan tidak dapat berkata. Tapi ekspresi Sora berubah lebih serius dari sebelumnya. Tapi itu terlalu banyak kan, Step? Mengapa kau menerima semua tantangan tersebut? Mendengar kata-kata itu membuat Step membeku pada saat itu. Dengan kata lain, jika itu benar, lalu kenapa aku menerima semua tantangan itu? Isi dari game dan pilihan apakah menerimanya, itu semua diputuskan oleh pihak yang ditantang. Step, meskipun aku sangat mengandalkanmu, kau tidak perlu memaksakan dirimu terlalu keras. Dan juga, bagaimana aku mengatakannya ya? Sora menggaruk kepalanya dan sedikit malu ketika dia berbicara. Terima kasih. Mendengar kata itu dari Sora, wajah Step memerah. Tidak, itu karena kalian sulit ditebak. Jadi aku mencoba untuk menangani semua pekerjaan secepat yang aku bisa. Cuma itu kok. Step berbicara tergagap selagi Sora mendekatinya. Detak jantungnya meningkat tanpa henti. Sora mengatakan, "Lalu Step, aku minta maaf atas masalahmu saat kau sudah sangat kelelahan. Seperti yang Miko sama katakan, kita akan menuju ibu kota Seiren." Oke. Lalu apa? Step menghindari pandangannya. Tapi Sora melirik ke arah yang berbeda. Di sana ada seorang gadis hitam dengan penampilan kemalangan di wajahnya yang tidak pernah Step lihat sebelumnya. Seiren dan Dhampir akan punah, jadi kita akan pergi menyelamatkan mereka. Atau lebih tepatnya aku katakan, kita akan mendapatkan sumber daya dan wilayah yang dibutuhkan untuk membangun federasi dengan Federasi Timur. Mendengar deklarasi Sora, mata Step sedikit terasa panas. Giliran Shiro mendekati Step. Step, apa kau tahu bagaimana menjahit? Sederhananya, kita akan pergi ke pantai. Bisakah kau membuatkan baju renang untuk semua orang? Kami menyerahkan desanya kepadamu, ucap Shiro. Dengan senyum di wajahnya, Step pingsan tanpa berbicara sepatah kata pun.